asal-usul sejarah Gua Donan. Gua Donan yang terletak di Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, merupakan salah satu gua yang memiliki cerita perjalanan seorang tokoh ulama penyebar agama Islam dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang bernama Kiai Donan atau yang sering disebut Ki Ronggo Segoro. Selain salah satu tokoh penyebar agama Islam, ia juga merupakan tokoh dari pejuang Indonesia yang memerangi masa penjajahan Belanda di sekitar daerah Gua Donan. Karena pada masa dahulu Gua Donan adalah tempat penyimpanan senjata sekaligus tempat persembunyian tentara Belanda. Bagaimanakah kisahnya? Silahkan simak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dimanapun kalian berada, saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk para youtuber Indonesia, youtuber sejarah, misteri malam, penelusuran, dan youtuber lain-lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, sekarang tim SKM TV, SKM Channel sedang berada di Gua Donan, Kabupaten Pangandaran. Dan tidak lupa saya di sini sekarang dengan supranatural kita, yaitu Ki Kasno. Ki, apa kabar? Ya, dan juga tidak lupa dengan kuncen di Gua Donan sini dengan Bapak siapa, Pak? Abu. Dengan Bapak Abu juga, dan juga ada mediator kami dengan Ki Owol ya. Pak Abu, boleh saya bertanya sedikit nggak? Ya, boleh diceritakan sedikit nggak sejarah awal mula di Gua Donan di sini, Pak? Sedikit saja gitu, Pak. Ya, kalau Gua Donan itu kalau berupa gua ya ini alam ya. Dari yang gua juga enggak berupa gua ini enggak ada. Nanti kayak pada abad ke-14 lah ya. Pada abad ke-14. Ini di sini nama Kiai Adipati Donan. Pada abad ke-14 ya, dihuni Kiai Adipati Donan. Ya. Terus ya, untuk penyembelihan di waktu zaman Belanda. Waktu penyembelihan zaman Belanda. Ya. Tepatnya di gua ini. Tempatnya di gua ini. Ya. Kenapa bisa Gua Donan dinamakan Donan? Ya, ceritanya tadinya kan ada Kiai Adipati Donan. Jadi nama ini, nama kampung Donan sekaligus guanya juga Gua Donan. Itu silsilahnya. Makanya di sini dinamakan kampung Donan. Guanya ada di Donan gitu. Iya. Gua Donan gitu. Silsilahnya itu kan. Nah, itu yang Adipati Donan itu memang asli orang sini atau dari mana itu, Pak? Dia itu orang Jawa gitu. Dulunya orang Jawa gitu. Dari Cilacap. Dari Cilacap, ya, Adipati Donan. Pas kebetulan ya mungkin lagi berjuang juga ya di Belanda. Iya. Tinggal di sini. Dimakamkan di daerah sini. Jadi Kiai Adipati Donan juga di sini ternyata ada makamnya ya, teman-teman, di sekitar daerah sini, Pak. Ya, sekitar daerah sini. Itu aja sih. Ya. Ada lagi. Ya, mungkin itu dari cerita awalnya saja gitu. Sedikit cerita untuk wawasan kita gitu kan. Di sini terdapat Kiai Adipati Donan, petilasan Kiai Adipati Donan yang dari Cilacap, dan juga kebetulan di sini nama daerahnya Donan, guanya juga Donan gitu ya, disinggahi oleh Kiai Adipati Donan, dan dia juga merupakan salah satu pahlawan yang sangat berjuang pada masa zaman penjajahan Belanda ya, teman-teman, pada abad ke-14. Dia juga meninggalnya di sini, Pak ya. Dan juga dimakamkan di sini ya. Mungkin itu silsilah awalnya, sedikit cerita untuk Gua Donan ya, Pak. Mungkin Ki Kasno, gimana tanggapan gua ini menurut Ki Kasno? Seram juga. Ya, gimana tanggapannya? Sangat mistis ya. Ya, mudah-mudahan ya apa yang Bapak ini ceritakan itu
benar gitu, nanti kita akan mencoba melakukan mediumisasi, akan mencoba melakukan mencari sejarahnya di sini lebih dalam lagi. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan bisa dilancarkan. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan yang belum share silahkan di share terlebih dahulu, dan silahkan coret-coret kolom komentar kami jika ada pertanyaan dan juga saran ataupun kritik yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ini aja di depannya itu ada depan jalan raya. Depannya di situ. Kembali lagi Yang sudah yang ketika raya kan itu lega administrasi. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum. Maaf. Boleh bicara? Assalamualaikum. Punten. Punten. Abi kadia hoyong terang sejarah anu di Goadonan. Panginten tiasa nyarios, tiasa cerita salik. Apuntennya. Apa namanya? Ya teman-teman, dia ingin minta makanan, mungkin barangkali setelah kita kasih dia ingin cerita, mau bercerita sejarahnya. Assalamualaikum. Punten. Punten. Biasanya Rio. Kita saran-sarannya. Punten. Siapa Anda? Perkenalkan ya, saya dari Sarif Hidayat dari tim SKM ingin mencari sejarah yang ada di sini. Mungkin barangkali kamu bisa membantu ya. Saya kesini hanya ingin mencari sejarahnya biar orang-orang tidak salah paham tentang tempat ini. Bisa diceritakan sedikit? Itu bukan urusan kami. Di sini kenapa itu bisa disebut Gua Donan? Orang-orang sini itu pengen tahu, kami pengen tahu sejarahnya ini seperti apa biar tidak ada kesalahpahaman ya. Biar tidak ada salah paham dengan sejarah, kita ingin berinteraksi langsung dengan makhluk yang ada di sini. Bisa diceritakan sejarahnya? Assalamualaikum. Bentar. Bisa cerita sedikit? Di sini itu dulunya tempat apa? Bentar. Ya, maaf. Dulunya di sini tempat apa? Mau wangian. Kalau udah dikasih bisa cerita ya. Kami di sini ingin mencari sejarahnya saja, tidak mengganggu Anda. Wangian mana ini?
Assalamualaikum Punten. Saya kesini pengen tahu sejarahnya. Mungkin barangkali bisa cerita sedikit sejarah yang ada di sini. Teman-teman, kami tidak mengerti bahasanya, bahasa apa? Mungkin bahasa Belanda ya. Bisa bahasa Indonesia? Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia? Kalau tidak bisa Indonesia, keluar aja ya. Berarti Anda bisa ya bahasa Indonesia, karena disuruh keluar Anda tidak mau. Ayo cerita sedikit. Maaf ya, kesini kami tidak ingin mencari keributan. Saya hanya mencari sejarah ya. Bisa diceritakan sedikit sejarahnya di sini? Di sini itu dulunya tempat apa? Assalamualaikum. Ya maaf, di sini aja ya. Kasihan ini badan mediatornya. Kasihan badan mediatornya, sini aja ya. Bisa cerita sedikit? Assalamualaikum. Bisa cerita sedikit? Assalamualaikum. Maaf ya, saya kesini mencari sejarah. Tidak akan mengganggu Anda, tidak akan mengganggu apa yang di sini. Kita sama-sama makhluk Allah, tidak akan mengganggu ya. Boleh cerita sedikit nggak sejarahnya? Boleh nggak? Duduk. Ya teman-teman, ternyata tidak mau diajak ngobrol. Dia masih dan juga bahasanya bahasa asing, mungkin dari zaman penjajahan Belanda yang alifnya ya. Mudah-mudahan sejarah apa yang ada di sini bisa terungkap. Ikuti terus kami SKM Channel, SKM TV ya. Silakan yang belum subscribe bisa subscribe. Sejarah yang di sini. Kalau tidak bahasa Indonesia keluar aja ya. Sini aja. Kalau tidak mau keluar ya cerita ya. Kami di sini hanya mencari sejarah kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kehidupannya gimana? Saya udah terang
Assalamualaikum. Assalamualaikum, punten. Bisa bicara? Saya dari SKM TV ingin mencari sejarah yang di sini, yang ada di Gua Donan. Di sini itu dulunya tempat apa? Oh, Anda tidak tahu. Anda sudah lama di sini? Sudah lama di sini belum? Yang di sini yang tahu sejarahnya siapa? Saya kesini hanya ingin mencari sejarah biar orang-orang tidak salah paham ya. Biar tahu sejarahnya yang di sini ya. Biar orang-orang itu tidak salah paham, tidak salah tempat untuk menggunakannya. Biar tahu sejarahnya. Kami bangsa-bangsa ingin tahu sejarahnya. Tadi kan saya sudah kasih minyak wangi ya, sudah kasih saya dupa. Saya ingin berinteraksi dengan Anda, ingin tahu sejarahnya gitu ya. Dulu di sini tempat petilasannya siapa? Oh, tidak tahu. Yang tahu siapa di sini? Di sebelah situ. Paham orang ke? Sing di lan? Kalau boleh itu bisa nggak suruh masuk ke badan yang ini? Saya pengen interaksi. Sok ya, suruh masuk ya. Saya pengen interaksi, pengen tahu sejarahnya. Ya teman-teman, ternyata yang ini tidak tahu sejarahnya. Tadi dia bicara sama saya, cuma bicaranya sangat ini ya, sangat lirih. Bisa bicara dengan keras, bicaranya hanya kecil, tidak kedengaran. Dia tidak tahu sejarahnya. Dan juga ini salah satu kur kami ada yang memasukkan ya dari era kreator. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Yuk kita lanjut lagi cari sejarahnya. Pintar. Kalian tahu nggak siapa? Tahu nggak? Cewek ini masuk siapa? Teman kamu bukan? Ya. Temannya bukan? Kan? Cewek dari 9 tahun. Di sini sudah lama belum? Kalau boleh tahu sama siapa ini? Keluarganya. Wah ya, terima kasih ya kehadirannya. Iya kan? Sip, datang sip. Kalau boleh tahu di mana enggak? Tempatnya di mana? Di dalam. Setelah Bisa cerita tentang gua ini, terjadinya gua ini bisa cerita sedikit. jawab. Kami butuh informasi untuk pengetahuan kami tentang gua ini, biar masyarakat sini atau luar daerah sini tidak salah paham. Silakan duduk. Kalau boleh tahu gimana sih terjadinya kok bisa ada gua ini? Gimana?
bisa Anda ceritakan? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa gua ini dinamakan gua Dona? Anda tahu? Orang satu datang musiman. Peninggalan siapa? Bismillah. Peninggalan Belanda. Di tempat apa sih ini dulunya? Tempat penginapan Belanda atau persembunyian gitu. Orang ngomong kamera. Oh, jadi Apa terus nanti terus. ini agira connect lagi. Apa terus nanti. Temenannya agira connect. Ngonang dong orang gelem ganti ya. Gelem. Ganti sorry. Cek bombe gila. Mis orang usah suara. Orang gelem. Assalamualaikum. Maaf ya, saya kesini yang pertama silaturahmi dengan bangsa gaib yang ada di sini, bangsa-bangsa jin yang ada di sini. Saya kesini hanya ingin mencari sejarah biar orang-orang, biar bangsa manusia tidak salah paham dengan tempat ini ya. Iya. Awal mulanya terjadi Goa Donan itu seperti apa? Cerita awal mulanya. Bisa diceritakan nggak? Oh, ya teman-teman, di sini ternyata dulu itu bekas penginapan Belanda untuk tempat menyimpan senjata ya. Iya, jadi untuk tempat menyimpan senjata. Nah, itu pada waktu zaman penjajahan. Ya. Pada penjajahan Belanda itu orang-orang Belanda di sini lama menempati tempat ini. Nah, ya. Ada berapa abad di sini? Kira-kira. Dua abad. Ya ternyata Belanda di sini di tempat ini 2 abad. Apakah di sini itu dulunya memang udah seperti gua atau seperti apa gua? Jadi bukan buatan manusia. Jadi gua alami. Ya teman-teman, ternyata dulu di sini di Gua Donan itu diceritakan ternyata ini guanya gua alami, bukan buatan manusia. Ya mungkin yang pernak-pernik lainnya itu ada yang buatan manusia sedikit ya untuk biar lebih enak dipandang, tapi untuk guanya itu real murni asli dari alam. Di sini itu dulu sudah daratan atau lautan guanya ini? Daratan. Ya, ternyata teman-teman di sini dulu itu memang daratan. Terus itu setelah orang-orang Belanda pergi dari sini, dari Indonesia, tepatnya di Gua Donan, itu yang menempatinya di sini siapa? Oh iya, boleh tahu nggak namanya siapa? Ki Ronggo Segoro. Ya teman-teman, ternyata ini saya sedang berkomunikasi dengan Ki Ronggo Segoro, dan setelah orang-orang Belanda pergi dari sini, dari Indonesia, khususnya di sini, tepatnya di Gua Donan, yang Kabupaten Pangandaran di sini, setelah Belanda pergi, dilanjutkan ditempati oleh Ki Ronggo Segoro. Ki Ronggo Segoro ini asalnya dari mana Ki? Dari sana dari daerah Jawa Tengah. Ya. Jadi asli dari Jawa gitu ya. Dari Jawa Tengah itu dari sebuah kerajaan atau hanya sebuah pedesaan? Gimana? Oh, dari Padepokan. Ya teman-teman, ternyata Ki Ronggo Segoro ini asalnya dari Jawa Tengah, dari Cilacap, dari Padepokan. Ya.
Ki Ronggo di sini itu dulunya tujuannya ke gua sini ngapain Ki? Gimana? Mengajak orang sini, mengajak untuk apa? Oh, memerangi Belanda. Ya teman-teman, ternyata Ki Ronggo ini adalah salah satu pejuang dari Jawa Tengah, dari Cilacap, mungkin pejuang zaman dulu ya, untuk memerangi Belanda. Tujuannya ke sini Ki Ronggo itu mengajak orang-orang sini untuk memerangi bangsa Belanda. Ki Ronggo berarti di sini di guanya sudah lama ya. Di sini Ki Ronggo itu dulunya dari Cilacap, dari Jawa Tengah sendiri atau sama siapa? Sendiri. Ya teman-teman, ternyata Ki Ronggonya itu dia kesini sendiri, tidak dengan siapa-siapa. Ki Ronggo itu dulunya seorang panglima atau gimana? Seorang panglima atau gimana Ki? Oh, kiai. Ya teman-teman, ternyata Ki Ronggo ini adalah seorang kiai dari Padepokan, dari Cilacap ya, pada waktu zaman penjajahan Belanda. Berarti Ki Ronggo kesini juga mungkin tidak hanya untuk memerangi Belanda sambil mensiarkan Islam. Ya teman-teman, Ki Ronggo juga tidak hanya memerangi Belanda, dia kesini ke gua sini, dia itu sambil mensiarkan agama Islam. Ki Ronggo di sini setelah memerangi Belanda, setelah dia pergi di sini itu di guanya dilestarikan atau gimana? Nah, dilestarikan. Itu kenapa bisa disebut Goa Donan gitu? Gua Gedong. Terus setelah dinamakan Gua Gedong, dinamakan Gua Donan. Itu dinamakan Gua Donan itu oleh siapa Ki? Oh, dari masyarakat setempat. Ya teman-teman, waktu penjajahan Belanda itu di sini namanya Goa Gedong. Dan terus ketika Belanda sudah pergi dari sini, masyarakat sekitar di sini menyebutnya Gua Donan. Jadi jangan sampai salah kita menceritakan sejarahnya. Ada yang bilang ini itu, jangan mudah percaya ya. Kita cari sejarah-sejarah yang real, yang benar-benar ada faktanya, ada buktinya gitu ya. Maaf kalau boleh tahu, Ki Ronggo ini kan dulunya manusia ya. Ki Ronggo itu makamnya di sini atau di mana? Di sini, di gua sini atau di mana? Sekitar daerah sini. Ya teman-teman, ternyata Ki Ronggo ini dulunya juga dimakamkan di sekitar daerah sini ya. Ki Ronggo itu punya ini enggak prajurit atau apa gitu yang menemani Ki Ronggo di sini? Ada. Itu namanya siapa? Teman Ki Ronggo? Kalau saya boleh tahu. Tidak boleh tahu. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting saya boleh tahu sejarahnya di sini ya. Biar orang-orang itu tidak salah paham di sini. Biar orang-orang yang di sini tahu sejarahnya, tahu asal mula apa itu Gua Donan gitu ya. Ki Ronggo di sini itu memerangi Belanda kira-kira sampai berapa tahun? Sampai 5 tahun. Ya teman-teman, ternyata Ki Ronggo di sini itu memerangi Belanda 5 tahun. Ternyata itu
waktu yang tidak sedikit ya, itu waktu yang cukup lama untuk memerangi Belanda. Dia itu salah satu orang pejuang dan juga kiai dan pejuang nasional dan juga pejuang agama ya untuk Ki Ronggo. Kita patut menghargai pejuang-pejuang orang-orang dulu. Jangan sampai kita hilangkan sejarah-sejarah orang dulu, sejarah-sejarah peninggalan-peninggalan orang dulu. Di sini itu banyak enggak orang-orang yang salah menggunakan tempat ini? Banyak. Contohnya seperti apa, Ki? Ada yang bertapa mencari kekayaan. Itu yang mencari kekayaan, Aki seneng nggak yang seperti itu? Oh nggak seneng ya. Ya teman-teman, ini pesan untuk semuanya dari Ki Ronggo yang dulunya berjuang di sini. Dia itu sebenarnya tidak suka ada yang bertapa di sini ya, ada yang bertapa dan juga meminta kekayaan di sini, itu tidak suka. Karena dia juga dulu kan ini pejuang Islam juga ya, pejuang nasional dan juga pejuang Islam. Jadi dia tidak suka tempatnya di sini untuk dijadikan tempat-tempat seperti itu, tempat pemujaan. Itu dia tidak suka ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi yang seperti itu. Kita lestarikan sama-sama peninggalan-peninggalan orang dulu, kita jaga bersama peninggalan-peninggalan sejarah dulu di sini ya. Jangan sampai kita bangsa manusia itu merusaknya. Nah, itu di sini itu sampai sekarang masih ada yang seperti itu, Ki. Yang mencari kekayaan. Oh, sekarang sudah tidak ada. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang mencari kekayaan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa melestarikan lebih lebih dibudayakan lagi, diurus lagi ini tempatnya. Ada pesan-pesan nggak untuk bangsa manusia di sini, Ki? Ya, harus ingat kepada yang menciptakan kita. Dunia semakin tua. Ya teman-teman, ada pesan dari Ki Ronggo. Dia berpesan kita sebagai bangsa manusia harus ingat kepada Sang Pencipta, ya tiada lain Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia harus apa tadi teh? Yang pesan setelah ini dunia semakin tua. Oh ya, dunia itu sudah tua. Dia juga bilang dunia itu sudah tua. Dia harus pesan kepada kita harus bisa ingat kepada Sang Pencipta. Tempat di sini selain untuk mencari kekayaan itu suka dikabulkan nggak? Yang mencari kekayaan dikabulkan. Kabulkan oleh siapa? Oleh jin kafir. Oh ya teman-teman, ternyata yang mencari kekayaan itu dikabulkan oleh jin kafir ya, bukan dari golongan jin Islam. Jin itu ada dua jenis, ada jin Islam dan juga jin kafir ya. Tidak semua jin itu jahat, tidak semua jin itu baik. Terus syarat yang itu untuk kekayaan itu apa di sini biasanya? Nyawa. Oh ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya yang seperti itu yang mencari kekayaan di sini. Mudah-mudahan itu lebih baik lagi ke depannya di sini. Tahu nggak Aki teh, ini runtuhnya kerajaan Galuh pada tahun berapa? Khususnya yang di Galuh yang di sebelah sini, tahu nggak runtuhnya pada tahun berapa? Oh nggak tahu ya teman-teman, dia juga Aki ini tidak tahu keruntuhannya pada masa kerajaan Galuh. Selain sangkut pautnya dengan kerajaan Galuh, ada sangkut pautnya enggak dengan Nyi Roro Kidul di sini? Ada enggak? Oh ada. Nyi Roro Kidul itu sebenarnya siapa sih, Ki? Di sini itu siapa?
Tahu nggak? Tidak boleh disebutkan. Oh ya nggak apa-apa ya. Saya kesini, yang penting intinya saya kesini mencari sejarah Gua Adonannya Ki ya. Ternyata ada sangkut pautnya juga dengan Nyi Roro Kidul, cuma tidak boleh dikasih tahu lebih lengkapnya lagi Nyi Roro itu siapa gitu kan. Atau juga dulu Aki ini dibantu oleh Nyi Roro Kidul waktu memerangi Belanda. Oh enggak, sendiri di sini. Iya. Tapi Aki berteman dengan Nyi Roro Kidul. Nah ya, Ki Ronggo juga ternyata dia juga berteman dengan Nyi Roro Kidul. Selain berteman dengan Nyi Roro Kidul, dia juga masih bersangkut paut dengan Raja Galuh. Apa maning ya? Semuanya Raja Gunung Donan. Raja Donan. Raja Donan mau ke makam. Oh, itu yang di situ itu makamnya siapa Ki? Tahu nggak Ki? Yang di belakang gua sini. Makamnya siapa? Makamnya Aki. Oh, ternyata Aki makamnya di situ. Ya teman-teman, ternyata itu di situ dekat pintu di belakang. Ini kan pintu ada dua, yang satu sini dekat jalan raya, terus yang satu lagi di itu ke belakangnya ada pintu lagi. Itu yang dekat pintu Ki ya. Nah, itu yang dekat pintu itu ternyata makamnya Aki. Kalau yang di dalam itu ada makam lagi nggak Ki? Di dalam gua. Itu makamnya siapa Ki? Makam Belanda. Orang-orang Belanda. Nah, ya teman-teman, ternyata di dalam juga ada makam lagi. Itu makam-makam orang Belanda. Ada di sebelah situ di dalam, entah itu di ruangan berapa ya, saya belum tahu ruangannya, nama ruangannya. Itu yang di dalam katanya ada air suci, benar nggak Ki? Itu sejarah air sucinya itu seperti apa Ki? Dimanapun yang tempatnya air itu suci. Manfaat dari air itu apa Ki? Tahu nggak manfaatnya dari air suci tersebut? Barangkali bisa diceritakan manfaatnya dari air tersebut, khususnya untuk air yang ada di dalam gua sini Ki. Tinggal dicoba sendiri. Ya. Berarti untuk tim kami boleh kita untuk mencobanya gitu. Itu mencobanya itu cukup basuh ke muka atau diminum Ki? Dibasuh ke muka. Ya teman-teman, ternyata saya bertanya itu manfaatnya apa air suci yang ada di dalam gua sini, Gua Adonan, Kabupaten Pangandaran. Dia menyuruh kami untuk silakan mencobanya sendiri gitu. Cara mencobanya itu untuk membasuhkan airnya, membasuhkan ke muka kita itu. Terus apa lagi? Cukup. Mau sih jenengan terkait apa? Kiai Donan. Iya. Kiai Dewek ya. Kalau Kiai Donan itu Aki bukan? Di sini tuh dulu kata Adipati itu kuncinya Kiai Adipati Donan. Oh Aki Oh jadi Aki sendiri itu teh. Oh iya itu Kiai Adipati Donan, ternyata Aki sendiri. Ki Ronggo Segoro. Makasih Ki ya waktunya ya. Maaf kalau saya mengganggu kesini Ki ya. Terima kasih sudah mau cerita. Terima kasih sudah mau hadir ke sini, sudah mau berkomunikasi dengan bangsa kami. Kami mohon maaf jika kami bangsa manusia sering lalai, sering mengganggu bangsa-bangsa di sini. Saya beserta tim kami, tim SKM TV mengucapkan
mohon maaf dan mengucapkan terima kasih Ki ya. Silahkan Aki pulang ya. Sok. Oke Kasno. Pinjam-pinjam ngepet. Alhamdulillah terungkap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kalian telah menyaksikan sendiri tadi proses minimalisasi, proses kita mencari sejarahnya. Ada yang susah diajak ngobrol, ada yang gampang diajak ngobrol, dan juga ada yang menantang juga untuk diajak kita tarung ya. Tapi kita tidak akan tarung di sini karena kami tujuan dari awal ke sini ingin mencari sejarah, dan alhamdulillah sejarahnya terungkap. Pada intinya itu sejarahnya di sini itu petilasan Ki Ronggosegoro. Dulu tempat ini sebelum Ki Ronggosegoro datang ke sini itu tempat gudang penyimpanan senjata dari bangsa-bangsa Belanda waktu zaman penjajahan. Dan juga setelah Ki Ronggosegoro datang, Ki Ronggosegoro itu dari Jawa Tengah, dari Cilacap, dari Padepokan. Ki Ronggosegoro datang ke sini, ke gua ini, dan mengajak warga setempat di sini untuk memerangi bangsa Belanda dari sini, dari penjajahan Belanda. Dan juga Ki Ronggosegoro kesini ketujuannya adalah untuk mensiarkan ajaran agama Islam juga, tidak hanya untuk memerangi Belanda, tapi mensiarkan agama Islam juga. Ki Ronggosegoro di sini memerangi memerangi Belanda itu sampai 5 tahun, kurang lebihnya sampai 5 tahun tadi diceritakan sendiri. Dan juga Ki Ronggosegoro itu ada makamnya di sini. Ini sejarah real, sejarah nyata, bukan sejarah yang dibikin-bikin, bukan sejarah palsu ya. Tadi saya berkomunikasi langsung dengan Ki Ronggosegoronya. Di sini itu seperti itu sejarahnya. Lebih lengkapnya lagi Anda tonton videonya dengan teliti, dengan lengkap, jangan sampai di skip-skip. Dan yang belum di-subscribe silahkan di-subscribe, yang belum di-share silahkan di-share, yang belum komen silahkan komen. Dan saya tidak lupa dengan Ki Owol, mediator kami, dan juga RA Kreator. Ini adalah salah satu YouTube, teman YouTube kami, teman collab ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya kan. Nah, jangan lupa ini di subscribe punya RA Kreator. Dan juga Ki Kasno, saya ucapkan terima kasih yang selalu menemani kami tim SKM, tim RA Kreator untuk melakukan peluncuran untuk mencari sejarah. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa mengungkap sejarah yang lain. Jika kalian ingin request mencari sejarah di mana, silakan coret-coret di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.